sakit perut itu ada dua penyebabnya. Yang pertama, terlalu kenyang. Terlalu kenyang pun tidak enak, sakit perut kita nanti kalau terlalu kenyang. Dan yang kedua, orang sakit perut itu karena kelaparan. Maka supaya yang kenyang jangan sakit perut, bagikan hartanya kepada yang lapar, supaya yang lapar pun tidak sakit perut, yang kenyang pun tidak sakit perut. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, dan nikmat itu tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dan wajar, semakin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka hendaknya semakin banyak pula lah ibadah kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Marilah kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan apa saja yang kita lakukan di dunia ini. Jangan sampai perbuatan kita itu menyebabkan kita nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak cukup hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga harus memperhatikan anak dan istri dan keluarga kita. Jangan sampai anak dan istri kita biarkan begitu saja. Kita biarkan bermaksiat, kita biarkan tidak beribadah, kita biarkan tidak mau menuntut ilmu agama, sehingga dia jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, sebulan penuh, sebulan yang lalu kita sudah diberikan bulan suci Ramadan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita dilatih untuk taat kepada Allah. Sebulan penuh kita latih diri kita untuk bersabar. Sebulan penuh kita dilatih dengan berbagai amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah dilatih untuk taat kepada Allah, dilatih untuk bagaimana istiqomah baca Al-Quran, dilatih untuk peduli kepada sesama manusia, dilatih untuk bersabar, dan begitu banyak latihan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tetapi setelah bulan Ramadan menunjukkan kita ini gagal dalam latihan. Kenapa gagal? Karena di bulan suci Ramadan kita istiqomah sholat 5 waktu, selesai bulan Ramadan kita nggak sholat lagi. Itu namanya kita gagal di dalam latihan. Karena logika kita mengatakan biasanya orang kalau sudah latihan, selesai latihan harusnya makin mantap. Misalnya ada orang latihan menjadi kori, maka kalau dia sudah latihan,
seharusnya selesai latihan, nanti kalau ada pertandingan MTQ, dia akan semakin bagus bacaan Al-Qur'annya. Ada orang latihan bela diri misalnya, untuk menuju pertandingan bela diri. Semakin mantap dia latihan, selesai latihan, makin ada harapan dia akan juara untuk bertanding bela diri. Nah, seharusnya bulan Ramadan ini pun seperti itu. Sebulan penuh kita sudah dilatih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun selesai Ramadan kita toh justru tidak taat lagi kepada Allah. Itu menyampaikan kepada kita bahwa latihan kita itu berarti gagal. Atau ada lagi yang mengatakan berarti kita latihannya tidak sungguh-sungguh, latihannya main-main, latihannya formalitas saja, latihannya ikut-ikutan saja, latihan orang latihan kita pun, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Maka itulah yang menyebabkan kita sebulan penuh Ramadan kita taat kepada Allah, selesai bulan Ramadan tidak lagi kita taat kepada Allah. Makanya Allah janjikan bagi orang yang betul-betul melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, itu janji Allah bukan main. Janji Allah itu la'allakum tattaqun. Maka kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah hadiah yang paling luar biasa yang tidak ternilai harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan harta, itu enggak ada apa-apanya sama takwa. Karena apa? Karena kalau harta itu tidak ada jaminan bahwa dengan harta kita mulia. Kalaupun mulia di mata manusia, itu hanya sebatas ketika dia punya harta. Kalau nanti suatu saat dia tidak punya harta, orang tidak lagi open dengan dia. Ada misalnya orang dimuliakan karena jabatannya. Nanti ketika dia jatuh dari jabatannya, tidak punya jabatan lagi, orang tidak lagi menganggap dia mulia. Dan begitu pun seterusnya. Tetapi kalau takwa, dimanapun kita berada, mau kita punya harta ataupun tidak, mau kita punya pangkat jabatan ataupun tidak, kalau kita itu bertakwa, maka mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi akan mulia di hadapan manusia. Oleh karena itu, jangan kita menganggap takwa ini biasa-biasa saja. Orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang bertakwa. Orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang bertakwa. Makanya diberikan Allah takwa. Dan yang paling istimewa lagi adalah dengan takwa, insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah. Karena dengan ridho Allah itu kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sudah sebulan penuh dilatih untuk taat kepada Allah. Teruslah menjaga diri kita dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk jujur, maka berusahalah untuk senantiasa jujur. Jangan lagi biasakan bohong, jangan lagi biasakan berdusta dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan kita diajarkan untuk peduli kepada sesama. Kalau ada orang miskin, ada orang susah, mari kita ulurkan bantuan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kita biarkan saudara kita tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangga kita merintih tidak bisa tidur karena kelaparan. Dan ketahuilah, sakit perut itu ada dua penyebabnya. Yang pertama, terlalu kenyang. Terlalu kenyang pun tidak enak, sakit perut kita nanti kalau terlalu kenyang. Dan yang kedua, orang sakit perut itu karena kelaparan. Maka supaya yang kenyang jangan sakit perut, bagikan hartanya kepada yang lapar. Supaya yang lapar pun tidak sakit perut, yang kenyang pun tidak sakit perut. Maka oleh karena itu, marilah kita terus mengamalkan nilai-nilai yang sudah diajarkan dalam bulan Ramadan. Apalagi misalnya bulan Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jangankan kepada yang haram, kepada yang halal pun kita tahan waktu kita berpuasa. Nasi halal, tapi kita tidak mau makannya. Kenapa? Karena belum waktunya berbuka. Ayam halal, tetapi kita tidak mau memakannya. Kenapa? Karena belum waktu berbuka. Minum air, teh, dan lain sebagainya yang halal itu kita tahan. Kenapa? Karena belum waktunya berbuka. Nanti kalau sudah waktu berbuka, baru kita mau memakannya. Itu dari yang halal, apalagi yang haram. Oleh karena itu, inilah diajarkan dalam bulan Ramadan. Kita hindari yang haram-haram. Dunia ini sebentar cuman, nggak terasa umur kita tahu-tahu sudah umur kita sudah tua. Nggak terasa sudah kita punya uban. Nggak terasa mata kita pun sudah kabur.
tanpa terasa cepat atau lambat, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini akan masuk ke liang kubur semuanya. Kalau calon camat itu belum tentu jadi camat. Calon kepala desa belum tentu jadi kepala desa. Calon bupati belum tentu jadi bupati. Tapi calon mati itu pasti. Nggak ada yang nggak pasti. Semuanya kita ini pasti akan mati. Dan mati itu bukan akhir hidup. Ini banyak orang menganggap seolah-olah mati habis perkara, selesai urusan. Inilah yang menyebabkan orang banyak bunuh diri. Kenapa? Dia anggap seolah-olah bunuh diri selesai masalah, nggak ada urusan. Ini keliru. Dan inilah kebodohan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara saja. Bukan tempat tinggal kita dunia ini. Tempat tinggal kita sesungguhnya di akhirat. Kalau kita bunuh diri kita bukan selesai masalah, justru kita buka masalah yang sesungguhnya. Dan mati bunuh diri ini itu bisa dipastikan akan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat mengetuk hati kita, teruslah istiqomah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu oleh dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini cuma tempat singgah kita. Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita sesama manusia. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. نور قلوبنا يا الله وقلب رسولك يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.